Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan acara rapat koordinasi dan sosialisasi bidang perekonomian. Melaporkan bahwa mata pelajaran biologi ekonomi Padang Pariaman 65% tergantung kepada pertanian. Justru itulah sangat tepat sekali kalau ini kita bicarakan pada siang hari ini sampai selesai 2 ton. Kalau kita berbicara 1 hektar bisa 1 ton dengan luas area lebih kurang 18.000 hektar, maka ada biji coklat kering di Padang Pariaman 180.000 ton. Tidak usah kalau sekarang harganya cukup bagus 30 sampai 32.000. Satu daerah satu produk unggulan. Bagaimana kalau izin dan mohon maaf Pak Gubernur, semua coklat yang ada di Sumatera Barat ini masuknya ke Kabupaten Padang Pariaman, dan keluarnya Sumatera Barat Madein-nya adalah Madein Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pada saat itu juga Pak. Coklat ini bagi Padang Pariaman adalah komoditi andalan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selain lahannya cocok untuk daerah Padang Pariaman, dari segi iklim pun cocok. Bahkan kabarnya tanah di Padang Pariaman pun untuk coklat ini cukup bagus. Adalah mantan Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Saya dosen Fakultas Pertanian, Pak. Tapi karena saya dari Wakil Menteri Bidang Pendidikan, saya akan membantu Sumatera Barat dalam 2 aspek, pendidikan dan perekonomian, khususnya dalam bidang pertanian. Ketika saya sampai, saya ada kawan-kawan berdiskusi, Pak, Bu, saya bilang, kita Fakultas Pertanian ini, apa yang bisa kita bantu masyarakat kita di Sumatera Barat? Adalah untuk penyediaan benih, bibit tanaman pun, kemudian penyiangan, dan digunakan untuk pemangkasan. Seperti yang sampai Baik itu adalah baik, yang jelek adalah jelek, yang mau ditingkatkan ingin ditingkatkan. Ya begitulah di zaman sekarang, supaya ada perubahan. Baiklah, nama saya Elias Piau dari PKB Kecamatan Sungai Tinggi, dan tahun kemarin saya mendapat dari sertifikat dari Bupati Padang Pariaman sebagai tokoh pemuda peduli kakao Kabupaten Padang Pariaman. Belum pengamatan batangannya. Saya bahagia sekali ini perdana saya hadir di tengah-tengah untuk kepedulian bagaimana program kakao kita ini. Pertama, dia menjadi hama di kebun kakao petani kita sendiri. Yang kedua, pupuk kandangnya yang seharusnya bisa Saya makan dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, harapan dia tadi bahwa anggaran dana desa dialokasikan 10% untuk menyetujui adanya kebijakan alokasi dana nagari untuk usaha. Di Padang Pariaman ini sangat bagus perhatian kepada coklat, dan saya sebagai gubernur meminta untuk dijadikan komoditi andalan bagi Kabupaten Padang Pariaman, karena telah terbukti dengan coklat ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, mulai kemiskinan, dan bahkan juga coklat ini cocok sekali dari segi geografis, dari segi iklim di Padang Pariaman, dan juga untuk budaya masyarakatnya untuk menanam pun masih bisa kita bina untuk kita kembangkan lebih meningkat, sehingga hasilnya semakin meningkat baik dari segi hulunya dalam proses penanaman dan pemeliharaan sampai ke hilirnya untuk pemasaran dan promosi. Mudah-mudahan ke depan coklat ini semakin maju di Padang Pariaman dan tentu juga Sumatera Barat. jadi menjadi sentra coklat, apa aja yang Kurangnya tentu ada, di antaranya para petani coklatnya masih memelihara coklat itu tidak sungguh-sungguh, daunnya masih subur sehingga berdampak kepada biji kurang dan berpenyakit. Maka dari itu harus ditingkatkan memotongnya bagi para petani. Kemudian yang kedua, proses pengolahan di hilirnya yaitu perlu. Nah, untuk negari kan ada dana sampai 2 miliar bagi negari, agar dana tersebut 5-10% misalnya digunakan untuk membantu para petani, membelikan guntingnya,
jadikan benih yang bagus, kasih pupuk, sehingga demikian nagari dengan dana nagari membantu 100, saya yakin bisa dapat 1000. Berarti Kenapa? Bapak- Karena penaikannya cepat. Berarti Bapak setuju? Setuju sekali. Target untuk depannya Pak? Untuk depannya meningkat pendapatan dan berkurang kemiskinan di sini. Kalau dukungan dari pihak provinsi kira-kira? Provinsi ini datang kembali juga berupa dukungan dan program-program dari gerakan nasional juga masuk, dari APBD provinsi masuk tiap tahun. Untuk daerah lain di Sumbar? Sama semuanya. Tapi yang paling banyak karena Padang ini sudah dijadikan sentra. Jadi gerakan nasional untuk Indonesia Barat itu ke Sumatera Barat paling banyak ke Padang Preman. Harapan lain untuk penggunaan dana nagari kira-kira apa Pak? Bagi wali nagari? Kalau pemanfaatnya harus sesuai dengan aturan, kalau enggak ditangkap KPK nanti. Ya, yang betul untuk seluruh kabupaten di Sumatera Barat sudah 240 lebih perluasan nagari itu totalnya berapa kira-kira? Lebih 240-an. Pak, untuk pengalian alokasi dana tadi perlu PBUP nggak Pak? Mana Pak Wajib? Belum udah ada ya. Dana nagari untuk coklat kan enggak perlu peraturan bupati kan ada. Dibikin dengan PBUP. Oh, bikin. Bahwa 10% Dibikin. ini rata-rata tadi dalam sambutan saya Pak Gubernur kan sudah saya sampaikan. Rata-rata setiap nagari 10% jadi sekitar 60 juta. Jadi kalau 60 kali 6 berarti ada dana 3,6 miliar. Yang selama ini kita anggarkan di APBD cuma 20 juta. Sekarang 3,6 miliar. Itu kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Gubernur, itu peningkatannya luar biasa. Rata-rata mungkin 60 juta ya. 60 juta kita ambilkan. Jadi kalau 60 nagari berarti ada dana sekitar 3,6 miliar. Kalau 3,6 miliar, saya rasa ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Padahal sebelum ada dana nagari ini, kita untuk perawatan itu mengalokasikan dana sekitar 250, 300 ya. Sekarang 3,6 miliar. Nah tentu kita sangat berharap bersama dengan berbagai untuk peningkatan daripada kualitas dan hasilnya. Tapi kata kuncinya di sini kata ketua asosiasi memang perawatan. Kata kuncinya di sini perawatan. Lebih-lebih tahun ini kita juga ada pabrik ya sebanyak 2 unit kita tambah di 2016 ini. Sebelumnya keluhan seperti apa yang pernah dengar dari petani yang memberikan? Nah ini yang saya terima karena baik saya maupun Pak Lapang adanya yang layu busuk buah itu ya, busuk buah. Tadi kita sebelum turun ke lokasi diskusi dengan ketua asosiasi, penyebabnya seperti yang diutarakan tadi, karena tidak masuk cahaya matahari, makanya jadi pembusukan. Itulah salah satu fungsi daripada memupuk itu. Jadi supaya sinar matahari masuk, sehingganya juga barangkali hama-hama yang lain juga bisa masuk. Berarti kedepannya agar petani lebih sadar dengan kendala ini seperti apa? Betul. Jadi makanya kita berharap nanti dengan BP3KP penyuluh memang betul-betul ini memberikan penyuluhan dan setiap hari saya sudah sampaikan dengan malah di media saya sampaikan kalau bisa kepala dinas BP3KP itu mengantornya di bawah batang coklat itu kita sampaikan. Jadi memang ini coklat punya tanaman yang agak spesifik butuh perhatian dan perawatan yang khusus. Nah, kendala penyuluh sendiri bagaimana Pak Jisin? Sementara rewardnya pun kegiatan penyuluh. Tapi sekarang sudah coba diperbagi oleh secara teknis ya oleh kepala BP3KP. Nanti kita akan integrasi, saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, nanti kita bersama di lapangan kalau bisa 5 tahun terakhir dengan insya Allah masa jabatan Gubernur Desa ini betul-betul dalam jabatan sudah disampaikan ini sudah memang sudah menunjang ini harapan kita. Realnya itu sekitar 18 ribu. Target produksi per tahun kira-kira? Kalau bisa itu kalau informasi dari ketua asosiasi kalau murni tidak di bawah pohon kelapa sekitar 2 ton ya. 2 ton 1 hektar. Jadi kalau 2 ton ya. Tapi karena kita mungkin saya tidak punya data yang valid. Katakanlah mungkin 50-50 atau mungkin 60% di bawah pohon kelapa. Dari Pansari 40%-nya baru murni coklat. Jadi kalau yang murni coklat itu saya ulang lagi ketua asosiasi telah mengadakan penelitian itu sekitar 2 ton per hektar. Jadi kita tidak usah 2 ton. Kalau bisa 1 ton saja per hektar dengan luas lebih kurang 18.000 dalam sambutan saya sampaikan tadi Mas ada biji kering coklat sebanyak 180.000 ton di Padang Preman. Kalau ini terawat dengan baik 180.000 kalau kita kalikan 20.000 saja itu berapa ratus miliar uang yang ada sangat berdampak kepada pengangguran
pengangguran, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi intinya kita sangat berharap dengan adanya dana Nagari ini betul-betul kesungguhan dan keseriusan dari Bupati, termasuk penyuluh. Jadi ini tidak bisa kita bebankan kepada penyuluh. Ini harus ada timbuk dan kepedulian semua lapisan masyarakat. Akan bikin suatu perusahaan daerah khusus untuk mengelola semua dari hulu sampai hilir. Saya sudah sampaikan dengan teman-teman semuanya. Jadi insya Allah ini betul-betul kita kelola sampai ke tahap ini. Artinya memang betul-betul mendunia coklat itu seperti dicanangkan oleh Pak Yusuf Kala 2006, tapi lahirnya dari Palangkaraya. Bagaimana media mempublikasikan. Oke Pak, makasih Pak. Kalaupun kita